Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai novena Santo Yohanes dari Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena hari ke-6. Pemurnian nafsu atau selera. Semua manusia merindukan kehadiran Allah. Namun kerap kali manusia memaksa pikirannya untuk memahami Allah yang telah hadir dalam hidup. Terkadang kita mengalami pergolakan iman dan sering menolak untuk percaya pada Allah. Akibatnya, kita sulit untuk memahami kehadiran Allah dan kuasa Allah dalam hidup. Padahal sebenarnya tidak cukup sekedar mengetahui siapa Allah itu, tetapi amat penting untuk mengalami Allah yang hadir dalam hidup kita. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan renungan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema pokok para novena hari yang ke-6 ini ialah pemurnian nafsu-nafsu. Nafsu merupakan keinginan serta kecenderungan dorongan jiwa yang kuat untuk melakukan perbuatan yang baik dan tidak baik. Pada prinsipnya, nafsu selalu cenderung pada hal yang sifatnya kurang baik, kecuali nafsu tersebut dapat dikendalikan dengan dorongan-dorongan yang lain, seperti dorongan akal, dorongan hati nurani yang selalu mengacu pada petunjuk Tuhan. Peranan nafsu sangat mempengaruhi setiap manusia untuk memiliki berbagai keinginan, seperti ingin hidup bahagia, ingin jabatan, ingin kaya, ingin terpandang, dan sebagainya. Sehingga bagi orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat di dalam hatinya, akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti melakukan manipulasi, korupsi, pembunuhan, dan bahkan menghalalkan segala cara agar tuntutan nafsu terpenuhi. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, disadari ataupun tidak, bahwa nafsu-nafsu selalu berjalan bersama dan melingkupi seluruh indera dan tubuh kita. Sejauh nafsu-nafsu itu dapat terkontrol, maka kita pun tidak dikendalikan olehnya. Namun ketika kita tidak mampu mengontrolnya, maka nafsu-nafsu akan meraja atas diri kita
dan Ia akan menjadi penguasa atas diri dan pikiran kita. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Santo Yohanes dari Salib, bahwa ketika kita tidak mampu mengontrol diri, maka nafsulah yang akan mengontrol kita, sehingga dapat menggelapkan sekaligus membutakan manusia. Maka dari itu, Santo Yohanes dari Salib menegaskan begitu pentingnya bagi kita untuk mematikan dan memurnikan nafsu-nafsu demi keberhasilan hidup rohani kita setiap hari. Baginya, keinginan-keinginan adalah seperti katarak pada mata atau bintik debu dalam mata. Selama tidak dihilangkan, pandangan akan terus terhalang. Pemurnian nafsu-nafsu yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari Salib berhubungan dengan nafsu kodrati yang meliputi sukacita, harapan, ketakutan, dan duka cita. Keempat nafsu inilah yang senantiasa ada dan terus bergulat di dalam hidup kita. Santo Yohanes menginginkan agar kita mampu mencari dan menemukan keseimbangan dari keempat nafsu yang ada. Kita jangan terbuai oleh keadaan sukacita yang membuat kita lupa bahwa masih banyak orang yang tengah membutuhkan ketenangan di dalam hidupnya, serta mendapatkan uluran tangan dari kita. Tidak pula terdampar pada sikap berharap yang berlebihan, seakan-akan kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain, menganggap diri lemah dan hilang semangat hidup. Kita diharapkan agar tidak mudah terperangkap di dalam situasi ketakutan, di mana kita tidak berani membuat keputusan dan membela kebenaran oleh karena takut akan atasan ataupun orang terdekat di dalam keluarga dan komunitas kita. Kita diajak untuk tidak terlarut di dalam perasaan duka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Hemat saya, sangatlah penting untuk memurnikan segala nafsu-nafsu kodrati dalam diri kita. Dengan demikian, kita akan memiliki tempat yang luas dan bersih di dalam hati dan pikiran kita untuk Tuhan di dalam doa dan kontemplasi. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, Santo Yohanes dari Salib di dalam bukunya Pendakian Gunung Karmel, buku pertama bab 13 nomor 6, menegaskan dan sekaligus memberi pesan kepada kita, yakni berusahalah untuk selalu cenderung bukan kepada hal yang paling mudah, tetapi kepada hal yang paling sulit. Bukan kepada hal yang paling menyenangkan, tetapi kepada hal yang paling pahit. Bukan kepada hal yang paling memuaskan, tetapi kepada hal yang kurang menyenangkan. Bukan kepada hal yang berarti istirahat, tetapi kepada kerja keras. Bukan kepada hiburan, tetapi kepada ketiadaan hiburan. Bukan kepada yang paling banyak, tetapi kepada yang paling sedikit. Bukan kepada yang paling tinggi dan paling berharga, tetapi kepada hal yang paling rendah dan paling diremehkan. Bukan untuk menginginkan sesuatu, tetapi untuk tidak menginginkan apapun. Janganlah mencari yang terbaik dalam hal-hal yang fana, tetapi yang terburuk. Dan inginkanlah untuk memasuki ketelanjangan yang utuh, kekosongan, dan kemiskinan di dalam segala yang ada di dunia, hanya demi Kristus. Semoga. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Dalam Injil Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
inilah tujuan dan permohonan yang paling berkenan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan suatu jawaban atas permohonan yang ada di dalam hati kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengingat akan kekuatan doa kita dan akan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mengingat nasihat Santo Yohanes dari salib ini, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mencintai kebijaksanaan, kemurnian, dan amal kasih. Semoga dengan perantaraan doa Santo Yohanes dari salib, kami makin bijak dalam memilih cahaya di jalan kesempurnaan dan beramal kasih dalam segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkenan akan perbuatan kami, betapapun kecilnya, bila dilakukan dengan tersembunyi, tanpa keinginan sedikit pun untuk diketahui. Lewat perantaraan doa Santo Yohanes dari salib, semoga kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau membiarkan kami memahami bahwa di senja hidup ini kami akan diuji dalam cinta. Semoga doa-doa Santo Yohanes dari salib membantu kami untuk mencintai Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dicintai dan meninggalkan cara kami bertindak sendiri. Cinta tidak terdiri dari merasakan hal-hal yang luar biasa, tetapi memiliki kelepasan dan penderitaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Dalam meneladani Santo Yohanes dari salib, biarlah Kristus yang tersalib cukup bagi kami, dan semoga kami menderita bersamanya. Tuhan, Engkau telah menyatakan misteri cinta yang tak dapat dipahami lewat Santo Yohanes dari salib. Semoga dengan meneruskan doa dan merefleksikan karya-karyanya, kami dapat memahami kebijaksanaan yang telah Ia ajarkan. Bapa, Engkau menganugerahkan Santo Yohanes dari salib semangat penyangkalan diri dan cinta akan salib. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami dapat memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes dari salib yang mulia, kami mohon perolehlah bagi kami rahmat untuk menyadari keagungan panggilan suci kami dalam Ordo Karmel Teresa ini. Mohonkanlah kiranya kami memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan kesempurnaan yang sempit dan meneladani-Mu menjadi pecinta sejati salib dan penderitaan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.